Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham meranakan Ishak, Ishak meranakan Yakub, Yakub meranakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda meranakan Peres dan Serah dari Tamar. Peres meranakan Hesron, Hesron meranakan Ram, Ram meranakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon meranakan Boas dari Rahab, Boas meranakan Obed dari Rut, Obed meranakan Isai, Isai meranakan Raja Daud, Daud meranakan Salomo dari istri Uria, Salomo meranakan Rehabeam, Rehabeam meranakan Abia, Abia meranakan Asa, Asa meranakan Yosafat, Yosafat meranakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia meranakan Yotam, Yotam meranakan Ahaz, Ahaz meranakan Hizkia, Hizkia meranakan Manasye, Manasye meranakan Amon, Amon meranakan Yosia, Yosia meranakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya meranakan Sealtiel, Sealtiel meranakan Serubabel, Serubabel meranakan Abihud, Abihud meranakan Elyakim, Elyakim meranakan Azor, Azor meranakan Sadok, Sadok meranakan Akim, Akim meranakan Eliud, Eliud meranakan Eleazar, Eleazar meranakan Matan, Matan meranakan Yakub, Yakub meranakan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Kelahiran Yesus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang dinyatakan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini secara khusus gereja merayakan pesta kelahiran Santa Peran Maria, atau dengan kata lain, ulang tahun Bunda Maria itu sendiri. Kita mendengar bagaimana dikisahkan tentang silsilah Yesus sebagai juru selamat yang disajikan dengan begitu banyaknya leluhur yang pernah hidup sebelumnya. Dan kita tahu bahwa leluhur Yesus dalam kitab suci dituliskan, digambarkan oleh penulis Injil sesuai dengan sejarah riwayat hidup mereka. Jadi dalam hal ini kita bisa menyebut ternyata tidak semua leluhur oleh Yesus itu
bisa dikatakan orang suci, tetapi bahwa di antara mereka ternyata ada orang-orang yang berdosa juga. Ini menunjukkan bahwa keaslian leluhur Yesus menunjukkan kerapuhan bagaimana manusia sejatinya tidak baik-baik saja seperti yang kita bayangkan dalam setiap tokoh kitab suci itu selalu pasti harus suci, baik dan benar. Tapi lebih besar daripada itu dikisahkan pula bahwa kelahiran Yesus yang juga disinggung oleh penulis Injil hari ini ingin menunjukkan bahwa ini loh Bunda Maria ini, dia lahir yang hari ini kita rayakan ulang tahunnya seperti Bapak Ibu. Disitulah sejarah keselamatan juga sangat tentara dan Allah yang melalui Bunda Maria dengan kerelaan kesederhanaannya dia sanggup dan mau untuk memikul tanggung jawab yang begitu luar biasa berat, yaitu menjadi seorang ibu penyelamat dunia. Dan kita tahu pula bahwa konsekuensinya tidak mudah, bagaimana Bunda Maria sepanjang hidupnya dia mendampingi Yesus bahkan sampai detik-detik terakhir ketika Yesus disalibkan. Ini semua menunjukkan bahwa Bunda Maria sebagai seorang ibu menjadi ibu yang sesungguhnya keteladanan hidupnya menjadi juga inspirasi untuk jutaan bahkan miliaran orang di dunia, terlepas dari orang yang berdevosi ataupun tidak, tetap dunia siapa yang tidak kenal Bunda Maria. Ya, jadi tidak hanya orang Katolik, tentunya bahkan saudara-saudari kita yang Muslim pun yang juga besar itu, dia pun mengakui Maria meskipun dengan sebutan yang lain. Maka kita bangga bahwa kita memiliki seorang ibu yang menjadi teladan untuk kita, dan semoga keluarga kita yang saat ini juga masih berziarah bersama-sama, kita tahu tidak semuanya mungkin baik, benar atau suci, tetapi yang paling penting adalah kita berjuang bersama untuk sampai pada kesucian yang sama, yaitu keselamatan pada saatnya nanti Tuhan menyediakan tempat untuk kita, dan kita percaya bahwa melalui doa-doa, perjuangan, dan segala kebaikan yang kita persembahkan untuk Tuhan, niscaya dan kita percaya bahwa doa-doa kita tidak pernah juga hilang, melainkan sangat berguna untuk keselamatan kita. Dan mari kita teladani Bunda Maria sebagai Bunda penyelamat, Bunda perantara yang menyampaikan doa-doa kita kepada putranya Tuhan Yesus, dan Yesus kepada Allah Bapanya di dalam surga. Tuhan berkati kita semuanya.